Fir'aun pun sempat hampir kena. Saking halusnya omongan Nabi Harun. Sabar sekali. Ya, sabar sekali. Kamu mau ngapain sekarang ke sini? Saya mau mengajak kamu meninggalkan pengakuanmu kepada bahwa dirimu adalah Tuhan untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang ada, yaitu Allah. Siapa itu Allah? Allah itu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menjalankan semua yang ada di atas ini. Apa buktinya kalau kamu memang benar-benar utusan Allah? Maka Nabi Musa mengeluarkan dua mukjizatnya. Yang satu, tangannya ditaruh di ketiaknya begini, kemudian ketika dikeluarkan tangannya ini jadi putih. Kaget Fir'aun, ini jangan-jangan sihir. Punya apa lagi kamu? Maka tongkatnya dilempar. Dragon Ball itu kan naganya tinggi sekali, kemudian hidungnya kalau bernapas dia mengeluarkan asap dan keluar api. Itulah ularnya Nabi Musa. Fir'aun pun sempat hampir kena. Saking halusnya omongan Nabi Harun. Sabar sekali. Ya, sabar sekali. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun ketika akan mendekati istananya Fir'aun, ya, tapi akhir-akhir ini saya melihat ada juga Fir'aun yang ada di dunia ini. Di Syria itu penyiksaan yang diterima oleh orang Syria setelah dibebaskan ini, ternyata di sana juga ada Fir'aun zaman now. Itu Fir'aun banget itu. Antum tahu kan Said Naya, penjara Said Naya itu? Ya gitu kan ya, sangat kejam sekali, sangat kejam sekali. Ya Allah, ternyata di akhir zaman masih ada orang-orang seperti Fir'aun ini. Maka Nabi Musa dengan usaha yang begitu panjang melewati 70 kampung, kampung Melayu, kampung rambutan, dan setelah 70 kampung dilewati harus melewati hutan untuk menuju istananya Fir'aun. Hutan itu memang disengaja oleh Fir'aun, diberi banyak binatang buas. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun sampai di sana. Ketika sampai, tahu-tahu akan masuk dari pintu belakangnya istana. Yang masuk itu hanya orang-orang dekatnya Fir'aun saja. Kalau bukan, mereka harus lewat depan dan itu prosesnya panjang. Ketika mereka mau masuk, ada stand up komediannya Fir'aun. Punya stand up komedian. Komika ya. Fir'aun itu punya komika, jadi dia minta dihibur terus. Karena dia tidak bisa lihat Manchester waktu itu. Manchester bukan blue atau red, Manchester is grey. Ya. Jadi dia punya komika yang harus menghibur dirinya. Ketika akan masuk pintu belakang, ada Nabi Musa, Nabi Harun, dia kaget. Loh, antum ini dari mana? Kok bisa di sini? Anda bukan orang kerajaan. Iya, kita lewat hutan. Loh, tidak didatangi T-Rex dan lain sebagainya. Oh, enggak, kita alhamdulillah selamat. Karena buas-buas banget waktu itu. Kok bisa ya kita adalah utusan Allah dan panjang diceritakan, maka saya minta tolong kepada Anda untuk sampaikan kepada Fir'aun, saya mau ketemu. Saya dulu besar di sini. Kan Nabi Musa itu kan besarnya di istananya Fir'aun. Saya dulu, kecil saya di sini Mas, Pak Kamsi. Akhirnya setelah masuk, bilang komikanya, ayo kamu punya cerita lucu apa, kata Fir'aun. Ini antum bisa dapat kisah yang saya sampaikan ini di kitab Qasasul Quran. Nanti bisa dicek di situ. Jadi bukan hoax ini, tapi ini memang ada dari kitab, cuman versinya Wong Malang begitu saja. Ketika masuk dia bilang, ada cerita lucu Fir'aun. Apa? Baru. Saya tadi mau masuk ke sini, tahu-tahu saya kaget ada orang di belakang dua. Dia takut kalau ngomongnya tidak tepat, dipenggal kepalanya. Loh, ada orang lewat. Ya, lolos dari semua kampung-kampung itu, lolos dari tempat binatang-binatang itu, lolos. Mana? Di belakang. Dia mau ketemu dengan jenengan karena dulu mudanya pernah di sini. Maka semua orang-orang dalamnya Fir'aun nangkep Nabi Musa, didatangkan. Fir'aun mengatakan, kamu dulu kan pernah di sini. Oh iya, saya dulu pernah di sini. Terus kamu kabur setelah bunuh orang. Itu by accident, bukan keinginan saya. Kamu mau ngapain sekarang ke sini? Saya mau mengajak kamu meninggalkan pengakuanmu kepada bahwa dirimu adalah Tuhan untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang ada, yaitu Allah. Siapa itu Allah? Allah itu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menjalankan semua yang ada di atas ini. Apa buktinya kalau kamu memang benar-benar utusan Allah? Maka Nabi Musa mengeluarkan dua mukjizatnya. Yang satu, tangannya ditaruh di ketiaknya begini, kemudian ketika dikeluarkan tangannya ini jadi putih. Tapi itu mukjizatnya. Jadi kalau kita niru begitu, bisa-bisa ada yang
bau tidak baik. Tapi Nabi Musa bisa. Tahu-tahu dikeluarkan tangannya sangat terang sekali. Kaget Fir'aun. Ini jangan-jangan sihir. Punya apa lagi kamu? Maka tongkatnya dilempar. Dan tongkatnya itu dilempar. Antum saya rasa tahu Dragon Ball ya. Ya ini angkatan-angkatan Dragon Ball lah. Alhamdulillah anak sudah hatam 2 kali. Dragon Ball itu kan naganya tinggi sekali, kemudian hidungnya kalau bernapas dia mengeluarkan asap dan keluar api. Itulah ularnya Nabi Musa. Jadi ularnya Nabi Musa itu bukan anaconda. Kalau anaconda itu kan anaknya. Ayahnya bapak konda dan ibunya mama konda. Anaconda itu masih ada size-nya. Kalau ularnya Nabi Musa itu gedenya setinggi istananya Fir'aun. Maka Fir'aun itu dikatakan tidak pernah sakit seumur hidup kecuali hanya ketika melihat ularnya Nabi Musa. Itu dikatakan dalam kitab dia sampai buku harian atau diare itu selama 40 kali dalam 1 hari. Karena waktu itu nggak ada obat perut ya. Jadi dia sakit aja, saking shocknya dia lihat ularnya Nabi Musa. Setelah dia selesai agak sehat, dia tanya, oke, gimana sih caranya jadi pengikut Tuhanmu? Ya cuma saksikan dia Tuhan, saya utusannya, that's it. Nggak perlu KK, KTPO, nggak perlu Pak. Kalau saya kira-kira masuk Islam, saya diberi apa? Diberi surganya. Saya bunuh ribuan orang, diampuni. Saya telah diampuni. Semua diampuni. Oke, Tuhanmu baik ya kalau gitu. Mungkin nanti saya pikirkan ya. Pulang Nabi Musa, dikumpulkanlah kabinetnya. Kabinet Fir'aun ini dikumpulkan. Di antaranya di situ ada Haman. Tapi bukan Dietmar Haman pemain Liverpool, bukan. Ada Haman di situ. Haman. Dikatakan, saya didatangi 2 pemuda, diceritakan bahwa dia baik. Kira-kira menurut kalian perlu diikuti enggak? Karena saya tertarik sama agamanya. Itu Fir'aun tertarik benar itu. Haman, si penjilat ini, ya, dia bilang, loh, ya enggak terima saya. Oh, enggak terima aku. Anda adalah Tuhan kami. Penjilat, Pak. Kita menyembah Anda. Sungai Nil ini tidak akan jalan kecuali di bawah kaki Anda. Maka Anda harus jadi tetap Tuhan. Selama ini Anda disembah. Sekarang Anda akan menyembah? Come on now, man. Akhirnya Fir'aun karena gak enak, dia bilang, enggak, Anda cuma ngetes antum. Oh, ternyata antum memang orang-orang loyal saya. Oke, hazelnut coffee-nya tolong buat teman-teman saya. Begitu. Akhirnya dia tidak jadi masuk Islam. Karena apa? Karena Haman. Bestinya syaiton. Haman. Akhirnya apa yang terjadi sampai sekarang? Setiap detik sampai saat ini, Fir'aun diazab oleh Allah. Every single day. Sampai nanti datangnya kiamat, dia diazab sama Allah. Dia bangkit di mahsyar, dia membawa bendera orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Karena pimpinan orang ke neraka itu Fir'aun. Iblis aja respect banget sama Fir'aun. Takzim sama Fir'aun ini. Jadi kalau jalan itu begini, iblis itu serius. Karena iblis itu pernah nemui Fir'aun. Ya iblis itu kan sering menjelma. Di antaranya waktu Rasul mau hijrah itu kan dia menjelma. Iblis itu sering menjelma. Dia menjelma mendekati Fir'aun. Kemudian dia bilang, kamu siapa? Saya iblis. Loh kok kamu bisa masuk? Saya ini iblis. Kamu yang dulu diusir dari... Iya saya. Kamu ini berani loh, katanya iblis. Berani kamu ini orang berani. Saya salut sama kamu. Maka Fir'aun mengatakan, kalau berani ya sudah kita 1 by 1, 2 by 2. Nggak bisa pakai tangan, lempar pakai batu. Akhirnya diajak berantem, cuman disentil sama iblis. Itu Fir'aun itu terpental sampai ujung istana. Kemudian dia kembali. Loh kamu kok hebat? Saya ini punya ilmu yang luar biasa. Kamu ini tidak ada apa-apanya sama saya. Saya pernah di surga dulu. I was there. Terus ditanya, kenapa kamu turun? Ya, it's a long story. Gitu. Nggak lama dia bilang, tapi teruskan, nggak apa-apa, Fir'aun. Segila-gilanya Ana masih nggak berani ngaku Tuhan. Ana masih ada batasan yang nggak berani Ana lewati karena Ana tahu Allah itu siapa. Enti berani Ana, tidak apa-apa, tetaplah seperti ini. Ya. Jadi di akhirat itu pimpinan ke neraka itu bukan iblis, tapi Fir'aun karena dia lebih bejat dari iblis. Kenapa? Gara-gara teman. Dia yang menghambat Fir'aun untuk jadi baik. Dan ada loh Haman-Haman di sekitar kita itu ada. Ada sampai sekarang. Ente ndak bisa. Ente udah jangan belagu lah. Ente jangan sok jadi Gus.
Nggak tahu GOS atau GHOST, saya nggak tahu yang mana. Ya, satu steroid lagi. Ada orang namanya Umayyah dan temannya. Ya. Abi Mu'aidh, ya, siapa itu namanya? Bin Abi Mu'aidh, namanya Abi Mu'aidh panggilannya. Berteman dengan Umayyah. Dia datang ke Rasul SAW. Rasul, saya mau nikahkan anak saya minta kamu datang. Di Mekah ini, sebelum di Medina. Kemudian Rasul mengatakan, saya tidak bisa datang ke acaramu. Kenapa? Karena kamu belum beriman. Habib Isa di mana ya? Di dalam. Oh ya, wis. Karena kamu belum beriman. Kalau kamu beriman, saya akan datang. Gimana caranya beriman? Ya, saksikan saya utusan Allah dan Allah Tuhanmu. Itu aja, ya, sudah. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasul. Sudah masuk Islam dia. Masya Allah, Habib Isa, sini Beb. Jangan di situ dong. Antum ini lebih viral dari Ana, sini. Sini. Seriously. Oh, jangan, nanti Ana yang ke sana akhirnya. Atau antum di tempat ibu-ibu boleh. Iya, sini mau. Habib Isa, jazakallah khair. Beliau yang nganter saya dari hotel. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah. Akhirnya tadi sampai mana ya? Apa tadi? Oh, dipimpin, ya. Walid bin Abi Mu'aidh. Walid ini berteman dengan Umayyah. Dia bilang, kalau kamu saya undang, mau? Ya kamu Islam dulu, masuk Islam saya. Datang ya Rasul ya, jam sekian, hari sekian. Kata Rasul, oke. Datanglah Rasul di hari H, kemudian Umayyah yang dulu menyiksa Bilal, itu bilang, loh, ngapain kamu ngundang dia? Siapa? Ini Nabi Muhammad, ini kenapa kamu undang? Ini walimahnya dia. Loh, dia ini pimpinannya Quraisy saat ini. Keluarga Abdul Muthalib itu keluarga terbaik sekarang di sini. Siapa yang lebih top dari Abdul Muthalib? Kemudian ayahnya Hashim, kemudian dilanjutkan Abu Thalib. Tidak ada lagi, sekarang dia pengikutnya terbanyak, followersnya terbanyak. Jadi saya harus ngundang semua tokoh-tokohnya Mekah. Kata si Umayyah, tidak terima saya cara mau begitu. Kamu saya keluarkan dari grup BA kalau begitu. Itu ancaman yang berat sekali itu ya. Kamu kalau tidak ngusir Nabi Muhammad ini akan saya keluarkan dari pertemanan kita. Loh jangan, saya sudah terlanjur ngundang dia, tidak mungkin saya usir. Saya pokoknya yang saya tahu, kamu usir dia, kamu ludahi dia, dan kamu olok-olok dia. Kalau enggak, kita tidak akan berteman lagi. Bingung si Walid ini bingung. Coba caranya bisa ngusir orang yang sahabatnya, militannya seperti itu. Akhirnya dia tidak peduli, daripada dia ketakut kehilangan umatnya, dia datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Rasul itu orangnya sabar Pak, tidak seperti saya. Nabi Muhammad, iya, ngapain datang ke sini? Loh kan antum undang. Saya tidak undang antum. Terus dia lihat belakang. Marahin. Antum pasti pulang. Oh oke, Rasulullah tidak ada hard feeling. Ya kalau itu anak pulang. Pulang Rasul. Kata Umayyah, kurang satu apa? Ludahin. Waduh mas, ojo ngono mas. Ini bolonnya akeh iki, ya, temannya banyak ini. Kamu ludahin pokoknya. Dikejar sama Walid. Nabi Muhammad, Rasulullah berbalik. Rasulullah kalau berbalik itu badannya balik semua begini. Kenapa? Diludahin. Diludahin tapi subhanallah dijaga oleh Allah. Ludahnya itu kembali ke wajahnya. Dan ludahnya itu jadi seperti air keras yang membakar separuh wajahnya. Dari situlah adanya musuhnya Batman yang namanya Two-Face. Loh, saya rasa film-film itu ngambilnya dari kitab ya. Antum tahu Lord of the Ring? Ya. Itu waktu dia manggil orang-orang yang roh-roh jahat itu yang warnanya hijau itu kan seperti itu perang Badar. Kan turun malaikat itu kan begitu. Dia panggil masih banyak lagi. Ya masih banyak lagi. Harry Potter itu kan turun bukunya dari atas. Seperti itulah nanti rapot di akhirat. Semoga rapot kita hitam semua, tidak ada yang merah. Walaupun naiknya itu dinaikkan, tapi tidak apa-apa. Pokoknya masuk insya Allah. Ya, insya Allah masuk. Kemudian berjalanlah hidup dan Rasulullah tidak tersinggung. Pindahlah Rasul dari Mekah ke Madinah yang semoga antum segera bisa ke sana. Setelah Rasul sampai di Madinah, ada perang Badar. Perang Badar itu di 17 Ramadan dan perang yang sangat agung sekali. Sehingga 313 orang yang ikut perang Badar itu dijamin surganya oleh Allah. Dijamin surganya orang-orang perang Badar. Ketika Rasulullah SAW perang Badar, Walid ini ketangkap, tidak dibunuh,
jadikan sandera. Dibawa dia. Kemudian di perjalanan dia tahu bahwa mati saya ini, mati. Terus dia ngomong ke sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kan pemuda yang gaul. Jadi ontanya ceper, Pak. Jadi bukan cuma mobil, onta agak ceper, kacamata hitam. Mus'ab ya, ontanya itu berkacamata hitam. Mus'ab bin Umair ini keren sekali, keren-kerennya anak Mekah dulu. Ya, tongkrongan anak Mekah itu dulu di rumahnya Mus'ab ini. Mus'ab itu dia meninggalkan gaulnya untuk ikut Rasul SAW. Maka ketika sampai di Madinah, Walid ini tahu, Mus'ab, do you remember me? Ingat kamu sama saya? Ya ingat. Tolong mintakan ke Nabi Muhammad supaya saya tidak diadab, tidak dibunuh. Kasihan, saya ini kasihan. Mas, di sini saya tidak akan ikut-ikut karena ini sudah aturannya Rasul. Lihat ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ayahmu dulu teman saya. Kalau sudah begitu tuh sok kenal, sok akrab, jangan khawatir. Kalau ada teman lama di pondok yang sudah tidak tahu di mana, tahu-tahu Assalamualaikum, itu biasanya mau utang. Sudah 150% begitu. Ini tahu-tahu ngomong, Ali bin Abi Thalib, aku ini saudaramu. Katakan ke Nabi Muhammad, jangan bunuh saya. Maka dibawa sanderaan ini, dan Allah yang memerintah Nabi Muhammad untuk mengeksekusi orang-orang tersebut. Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeksekusi Walid. Walid mengatakan, wahai Nabi Muhammad, kalau saya mati, kasihan, anak saya mau kemana? Jawabannya Rasul, ke neraka. Waduh, itu epic banget jawabannya. Ke neraka anakmu. Maka dikasih kode ke Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali memenggal kepalanya Walid. Mati Walid. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan ya laitani takhudtu ma'ar rasuli sabila. Hari itu nanti si zalim yakni Walid akan menggigit tangannya. Maksudnya dia akan nyesel sekali. Dia mengatakan, celaka aku, kenapa saya nggak ikut dengan Nabi Muhammad SAW? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka aku, bodohnya aku. Kenapa saya dulu ngambil fulanan? Fulan ini siapa? Umayyah. Wah, ya, senang saya ngaji sama orang pintar-pintar. Nggak perlu terlalu keterangan jauh ya. Kayaknya perlu pindah Jakarta nih Ustaz. Ada kontrakan dekat sini, ada kontrakan ya, kontrakan. Jadi diabadikan oleh Allah ibu-ibu, diabadikan ini. Bahwa nanti dia akan nyesel. Kenapa? Kenapa saya ambil dia sebagai teman saya? Akhirnya Walid akan masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dia takut kehilangan Umayyah. Fir'aun masuk neraka gara-gara nggak enak sama Haman. Abu Jahal itu masuk neraka karena gak enak dengan orang di tongkrongannya. Padahal dia ketika ditanya, ketika minum kopi sama makan sawut, antum tahu sawut? Sawut itu dari singkong, terus atasnya dikasih kelapa. Itu enggak ada di sini. Ya, itu adanya di Jawa Timur sana. Itu makanan itu yang membuat cerdas, itu seperti itu. Terus langsung dengerin sound horeg setelah makan itu. Ya, alhamdulillah saya di Malang Utara, jadi tidak terlalu dengar. Itu di Malang Selatan yang masih banyak begitu. Kemudian Abu Jahal itu ketika ditanya sama salah satu sahabatnya, menurutmu Nabi Muhammad itu gimana? Dia lihat kanan kiri, kamu bisa jaga rahasia? Kalau kamu bisa buka rahasia ini tak sobek-sobek mulutmu. Oh enggak, saya akan jaga. Sebetulnya Nabi Muhammad itu baik. Loh, terus kenapa kamu enggak ikut? Nanti saya kehilangan pengikut saya. Takut kehilangan pengikut, takut kehilangan teman, takut dikeluarkan dari grup. Itulah yang membuat mereka masuk neraka. Sekarang kita lihat, untungnya seorang Sayyidina Umar bin Khattab, yang dulu adalah orang yang keras sekali. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu keras, tapi romantis. Yaitu yang jarang diangkat di kajian-kajian. Sayyidina Umar itu romantisnya luar biasa. Kalau beliau pulang ke rumah itu hancur bajunya, hancur kopiahnya, hancur imamahnya, anaknya dari belakang, cucunya narik beliau. Itu contohnya bapak yang baik. Kalau bapak pulang anaknya lari nyambut dia, itu berarti apa? Atau ayah yang baik. Tapi kalau ayahnya pulang semua lari dari dia, berarti ini ayah yang syaiton. Sayyidina Umar itu kalau pulang ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, itu anak-anaknya, cucunya, istrinya itu semua datang nyambut beliau. Saking cintanya. Dan
Ini gambaran saja ya, gambaran saja. Antum tahu citah ya? Tak pakai to, citah aja. Citah itu kan di sininya kan ada garis hitam. Sayyidina Umar dulu ada garis hitam di sini, saking seringnya nangis. Orangnya sangat halus sekali hatinya. Tegas, keras, iya, tapi tidak kasar. Ngawur, tidak. Masih di jalur. Jadi Sayyidina Umar itu sangat cinta dengan rakyatnya, sangat cinta dengan anaknya. Satu menterinya ikut ke dalam rumah, kemudian lihat Sayyidina Umar menciumi semua anaknya satu-satu. Kemudian salah satu menterinya bilang begini, oh antum cium ya, ini waktu jadi khalifah ini. Antum cium ke anak ya? Ya kalau saya enggak, saya masuk rumah, anak-anak saya lari semua dari saya. Sayyidina Umar diam. Ya sudah, kalau gitu kamu saya pecat. Loh, apa salah saya? Kamu ndak cium anakmu, ndak sayang ke anakmu, bagaimana saya harap kamu sayang sama umatmu? Waduh, ini epic sekali. Jadi ndak ada ceritanya korupsi sampai 300 T, itu zaman itu ndak ada. Karena tidak cium anak aja udah dipecat. Zaman dulu begitu. Sayyidina Umar jadi baik, dimakamkan sebelah Rasul. Padahal dia dulu adalah orang yang tidak baik. Kenapa jadi baik? Karena dekat dengan siapa dulu. Nah, maka kita ini perlu milih siapa teman saya. Jangan pernah takut kehilangan teman. Itu pesan ayah ke saya. Jangan pernah takut kehilangan teman. Kalau saya dulu pernah duduk-duduk, saya juga pernah muda ya, enggak langsung terus segini, enggak, saya pernah muda dulu. Tongkrongan saya ini beberapa teman-teman yang mulai SD sama saya, SMP, kita sukanya main basket. Setiap kita kumpul, itu cuma ngobrol, ya bercanda, karena PS belum ada waktu itu. Maka cuman kita minum kopi lama ya, jadi kopi yang masih kopi di Jawa Timur zaman itu masih campur sama jagung. Jadi kalau habis minum itu sini masih nyantol semua itu bekas-bekasnya kopi. Satu waktu saya lihat yang keluar ini kok warnanya kuning, botolnya seperti botol bensin eceran. Saya pikir ini kok seperti botol bensin, masa minum bensin anak-anak ini? Ternyata tulisannya adalah tulisan minuman keras. Ini teman-teman saya yang sudah berteman dengan saya sejak SD. Kemudian mereka melewatkan botolnya dan gelasnya itu sambil gak enak begini. Saya lihat loh, kok Homer? Saya pikir mereka bilang kalau manggil saya itu Ye. Sorry Ye, saiki kita minum ini. Saya tahu, oh sudah ini bukan teman saya lagi. Alhamdulillah, saya nggak muji diri saya sendiri walaupun saya memang kagum ya sama diri saya sendiri. Saya ini Masya Allah orangnya Pak, katanya ibu saya begitu. Saya saat itu kira-kira baru semester 2 atau semester 3 waktu saya kuliah, saya sarjana ekonomi, SE. Tapi kata ibu saya, karena saya tidak belajar, sarjana edan, kata ibu saya. Itu saya langsung tinggalkan perkumpulan saat itu, till this day. Dan saya tidak merasa kehilangan mereka. Jadi, tidak enak ninggal teman itu, tidak usah gak enak. Ingatlah kisah Umayyah dan Fir'aun. Terus, kalau misalnya dapat teman yang kemarin baik, terus sekarang tahu-tahu gak baik. Kemarin sholat, sekarang gak sholat. Itu ada dua pendapat. Ya, kalau Imam Abu Dzar beliau mengatakan, kalau saya tinggal, karena saya ingin mendapatkan 7 golongan yang masuk dalam naungan yang tidak akan panas di hari kiamat, karena yang berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Saya ingin dapat itu. Teman saya jahat, langsung saya tinggal. Kalau Imam An-Nakhai punya pendapat beda. Enggak, kalau saya malah saya dekati. Karena saat inilah, that's what friends are for, itu ya saat ini. Itulah saat-saat ketika dia lagi butuh-butuhnya sama saya. Antum boleh milih. Karena salah satu, dia bisa ikut sama saya atau jangan-jangan saya yang ikut sama dia. Saya punya teman, saya juga punya teman ya Pak ya. Saya juga punya teman. Jadi saya punya teman itu ngomong sama saya, ente kalau dakwah itu gimana? Ya saya bilang saya ya pengajian. Saya pikir saya enggak demo atau yang lain, saya pengajian saja biasa. Belum sempurna dakwahmu. Oh ya, mungkin antum punya cara lain. Iya. Terus siapa yang mendakwai anak-anak minum yang di pojok kampung itu? Saya bilang, wah saya enggak bisa, saya enggak tahu. Dia bilang, kalau saya enggak begitu dakwah saya. Gimana? Saya datangi mereka. Oh hebat. Enggak marah sama, enggak, karena saya ikut minum. Tak pikir, dan lo ente ikut minum? Iya, saya ikut minum. Terus saat ini 2024 ya, alhamdulillah kajiannya bubar, yang minum tetap Pak.
Nggak mungkin ada cara untuk mengentaskan yang minus dengan cara yang minus. Ini bukan matematika. Kalau matematika minus ketemu minus sama dengan plus. Kalau dakwah nggak bisa. Minus ya harus dengan plus. Harus dengan kebaikan. Ya, harus dengan kebaikan. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bahwa pertemanan dan persahabatan itu adalah sesuatu yang sama Rasul dianjurkan sama-sama ada respect di sana. Kata Rasul, tidak ada kebaikan jika dalam pertemanan dia tidak melihat kamu sebagaimana kamu melihat dia. Antum pernah nggak punya teman, antum asik banget sama dia, cuma antum kalau antum ngomong dia pakai HP terus. Iya, iya. Nah, itu tidak terlalu baik dijadikan teman. Antum semangat sekali kasih dia stiker-stiker di WA itu, dia tidak pernah balas. Jangan dijadikan teman. Carilah teman yang bisa membuat saya melihat saya sama seperti saya lihat dia. Carilah, itu anjuran Rasul untuk dijadikan seorang bestie. Kalau berteman secara umum, kita berteman dengan siapa saja, yang penting tidak maksiat. Tapi kalau teman saya yang dekat sekali, itu saya harus milih. Jangan pernah ragu ninggalkan siapa yang bisa membuat saya jauh dari Allah. Tidak usah gak enak.